Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Muhammadiyah Tanjung Selor, Ibu Supriyana. Yang kami hormati Ibu pemateri kita, Ibu Durotun Matfiah. Yang kami hormati Ibu Nur Hayati Ambo. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Keluarga Besar Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Bulungan. Marilah pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berada di ruangan ini untuk bersama-sama menimba ilmu, belajar dalam rangka diseminasi positif, budaya positif, aksi nyata untuk pendidikan calon guru penggerak. Mari sholawat serta salam tentunya tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, marilah sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Muhammadiyah Tanjung Selor kepada Ibu Supriyana SPD, kami silakan. Terkhusus Ibu kan? Nanti 2 kali berarti saya. Dua-duanya satu aja langsung membuka. Saya berdiri kan? Tidak boleh matanya di sini cantik. Agak ke sini Bu biar enggak kena itu. Sini kan? Silau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, baik dari SD, SMP dan SMK Muhammadiyah yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif dan praktik baik yang dibawakan nanti oleh Ibu Durotun Matfiah dan Ibu Nur Hayati sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Durotun Matfiah, yang terhormat Ibu Nur Hayati Ambo, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru semua. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan dan kenikmatan untuk menjalankan aktivitas kita dalam sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang bisa mengantarkan kita dari alam yang terang benderang dan sampai ke alam seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini adalah kesempatan kita ya Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran sebenarnya dari kedua narasumber kita, yaitu dari Ibu Durotun Matfiah yang mana nanti dibawakan tentang pembatik, dan dari calon guru penggerak kita itu Bu Nur Hayati tentang apa tadi? Diseminasi ya, aksi nyata untuk diuploadkan ke FPMM. Ini sangat apa ya,
Menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita ikuti Bapak Ibu, karena bisa jadi kita nanti bisa juga menjadi calon guru penggerak. Harapan saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Ibu Nurhayati saja. Bu Nurhayati ini semoga sebagai pembuka di sini untuk memotivasi kita semua untuk ikut menjadi guru penggerak berikutnya. Mudah-mudahan di antara beberapa orang di sini, harapan saya bisa ikut untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Sebenarnya tidak ada faktor kata tidak bisa Bapak Ibu. Untuk itu tidak ada. Hanya faktor motivasi dari kita sendiri. Ketika kita merasa itu saya malas, berarti itu tidak akan terlaksana pastinya. Tapi ketika kita ada motivasi diri sendiri bahwa saya ingin berubah, saya mengingat anak-anak didik kita dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, maka kita memang seorang guru butuh pengembangan potensi diri Bapak Ibu. Mungkin untuk lewat mungkin lewat guru penggerak itu, ya. Jadi sekian banyaknya materi-materi yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek, sudah difasilitasi termasuk di calon guru penggerak, kemudian ada pembatik, ya Mbak, ya Ibu ya. Ada pembatik, itu sangat penting semua kita ikuti Bapak. Di pembatik itu terkait dengan alat elektronik yang kita harus pakai sekarang itu untuk mengajar. Itu tidak lagi kita harus selalu menulis di papan tulis ya Bapak Ibu, tapi ini harus kita berbasis TIK. Jadi kita harus juga menguasai yang namanya iptek, terutama di bidang TIK ini ya, teknologi dan informatika ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk di guru penggerak, nah ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Untuk di guru penggeraknya ini bukan hanya untuk di guru penggerak bukan hanya untuk anak didik kita yang kita pikirkan, tapi itu untuk diri sendiri kita. Ini ada hal positif untuk di guru penggerak Bapak Ibu. Ketika kita menjadi seorang guru penggerak, nanti ke depannya tentang PPG ya, tentang PPG itu kita itu tidak perlu lagi ya ketika lulus ya. Yang saya dengar informasinya seperti itu, ketika kita lulus jadi guru penggerak, maka untuk PPG itu kita tidak perlu lagi mengikuti perkuliahannya selama 6 bulan itu, tapi kita itu tinggal ikut di akhir ujiannya ya, seperti itu Ibu. Jadi ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan untuk menjadi seorang guru penggerak. Maka dari itu saya sangat berharap sekali kepada Bapak Ibu guru semua untuk mengangkat dirinya atau memotivasi diri sendiri untuk menjadi menjadi guru penggerak demi anak-anak kita, untuk diri sendiri dan terutama untuk bangsa dan negara. Siapa lagi kalau bukan kita Bapak Ibu yang untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Kalau bukan para kita sebagai guru yang harus sadar diri untuk mau berubah, maka siapa lagi ya. Jadi itu harapan saya Bapak Ibu. Selanjutnya ketika ada dibuka calon guru penggerak angkatan ke berapa ya? 11 ya. Nah, sekarang sudah ke 11. Saya berharap Bapak Ibu ayo ikut. Sudah ada yang bisa membukakan jalan kita, sudah ada yang bisa mendampingi kita. Mungkin kita bisa bertanya kepada Ibu Nurhayati sebagai calon guru penggerak kita yang ada di Muhammadiyah. Jadi tidak ada lagi kata saya tidak bisa, karena sudah ada jalan sebenarnya yang sudah dibukakan oleh Ibu Nurhayati sendiri. Ayo kita semangat, motivasi diri sendiri untuk menjadi seorang calon guru penggerak Bapak Ibu. Semoga kita semua diberi semangat, diberi dibuka motivasi dirinya gitu loh Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Itu harapan saya.
Kalau saya di SMP, saya menunjuk langsung, ayo bapak gitu, ayo bapak, ayo ibu, ikut gitu. Alhamdulillah semangat gurunya gitu ya Pak Ibu. Jadi harapan saya walaupun di SD atau di SMK atau dimanapun itu, ayo kita semua harus semangat ya demi sekolah Muhammadiyah juga yang berkemajuan ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Oh iya, mohon maaf saya disuruh kayak dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, saya membaca basmalah. Mari kita bersama-sama membaca basmalah, kegiatan diseminasi calon guru penggerak dan pembatik dibuka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Subri yang sudah memberikan sedikit sambutannya dan juga Perkenalkan, nama saya Nurhayati Ambo SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kalimantan Utara. kita mau ingin misalnya belajar bersama dengan anak-anak itu tidak. Ada kata di foto saya waktu itu. Selanjutnya pemateri kedua kita pada pagi hari ini yaitu beliau PGP Angkatan 9 Ibu Nurhayati Ambo yang akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Kepada beliau kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mohon maaf saya berdiri ya, tidak enak kalau rasanya duduk. Gak apa-apa ya. Hampir sama sepertinya dengan Bu Fia, saya juga di sini menjalankan tugas ya. Jadi salah satu tugas nanti ketika kita mengikuti pendidikan calon guru penggerak adalah tugasnya bagaimana kita mendiseminasi yang sudah kita dapatkan di paket modul 1. Saya baru menjalani paket modul 1. Nanti kebetulan Bu Fia juga ngikut CGP Angkatan 10. Kita doakan semoga beliau juga lulus nanti di simulasi mengajar sudah ya Bu, wawancara nanti. Kemudian Pak Sahrul juga ikut di Angkatan 11 ya Pak. Semoga juga lolos di tahap 1 esainya dan nanti di tahap kedua gitu. Harapannya juga Bapak Ibu semuanya juga yang sudah 5 tahun begitu, sudah di Dapodik yang 5 tahun bisa mengikuti calon guru penggerak ini, karena memang ilmunya sangat luar biasa yang kita dapatkan ya, yang bisa kita nanti untuk ke anak-anak kita, untuk ke rekan sejawat. Karena adalah tugas yang harus saya paparkan, bukan sama seperti kata Bu Fia, bukan saya berarti lebih tahu, tapi memang bagian dari tugas yang memang harus saya lakukan. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ya budaya positif. Sebelum saya mulai, saya mau minta pendapat dulu dari Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Mungkin bisa alasannya. Silakan Bu Ayu, Bu Ayu yang duluan. Silakan Bu Ayu. Oh ya Pak. Oh iya. Boleh begini, nyanyi. Tidak setuju Ibu ya, karena pemberian hukuman kepada murid itu dapat mengganggu mental anak didik kita gitu. Jadi trauma, jadinya yang kita harapkan disiplin jadinya memberontak seperti itu. Oke, sepakat sama Bu Ayu. Sepakat semuanya? Atau ada yang mungkin nggak setuju? Oh, enggak dong, hukuman itu bagus misalnya gitu, enggak ya? Hukuman itu tidak hanya hukuman fisik ya, termasuk juga hukuman verbal. Kalau kita marah-marah sama murid kita termasuk hukuman apa tidak? Ya, kalau kita suka marah-marah sama murid kita, apakah itu termasuk hukuman atau tidak? Oke, jadi hukuman itu memang tidak hanya berupa fisik, ketika dalam artian mungkin zaman kita dulu kuku panjang sedikit kena pukul tangannya, tapi terkadang juga termasuk omelan, kita juga istilahnya merendahkan murid, itu juga termasuk hukuman dalam bentuk verbal. Ibu mohon maaf, terekam nggak ya?
Nanti sia-sia saya gini nggak ada rekamannya. Oke, lanjut yang kedua. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Jadi kenapa Ibu? Setuju? Ada yang setuju? Setuju. Ada yang setuju. Kenapa Pak? Ada dua pendapat nih. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Saya pernyataan ini saya setuju karena pemberian hadiah terhadap untuk meningkatkan prestasi siswa itu bisa bermotivasi lagi untuk meningkatkan lagi prestasinya di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, siap. Pendapat ya, nggak apa-apa. Yang tidak setuju, Bu Syahni, gimana Bu? Kalau kita memberikan hadiah, salah satu efeknya adalah itu dia motivasinya tidak dari dalam dirinya, hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Jadi PR sekarang bagaimana kita bisa memunculkan agar motivasi itu timbul dari dalam kesadarannya, bukan karena kita berumur. Oke, cocok sudah Ibu jadi calon guru penggerak. Oke, lanjut. Guru harus mampu memberikan solusi atas setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Ibu belum makan kah? Sudah itu dikasih kotakan. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Guru berperan teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Yang terakhir, guru berperan teman sebagai siswa? Atau kita setuju semuanya? Setuju. Yang SMP bagaimana? Kayak SMP ini kan usianya agak-agak mulai ini kan, mereka sudah mulai besar ya. Setuju nggak Bu yang guru SMP? Guru itu harus berperan sebagai teman. Oke, Bu Ika yang setuju. Yang lainnya? Setuju banget. Oke, sekarang kita nanti ya kan kita nemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Sekarang kita akan belajar budaya positif. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu budaya yang seperti apa sih? Ada nggak yang mau kasih pendapat? Budaya positif itu budaya yang seperti apa? SMP mungkin, guru SMP? Pak Sahrul? Kalau menurut saya budaya positif itu budaya yang harus kita berikan yang baik, khususnya dari diri guru itu sendiri, bahwa guru itu kan merupakan salah satu panutan yang harus dicontoh oleh siswa. Jadi kita harus memberikan terbaik, apapun yang kita miliki yang terbaik pada diri kita yang membuat siswa menjadi lebih baik. Oke, apakah budaya positif itu hanya di lingkungan kita sebagai guru saja? Tidak. Oke, jadi budaya positif itu adalah bagaimana seorang guru bertanggung jawab menciptakan suatu lingkungan positif. Berarti di sini adalah lingkungan sekolah positif yang terdiri dari warga sekolah. Warga sekolah itu berarti seluruh. Kita, kepala sekolah, anak-anak, saling mendukung, saling belajar, dan berkolaborasi sehingga terciptanya kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik inilah akan memunculkan karakter-karakter baik yang akhirnya berbudaya menjadi budaya positif. Ya, jadi memang dimulai ya dari guru dulu gitu. Nah, ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Banyak ya, makanya saya kasih kotakan biar semangat. Oke, Bapak Ibu, mari kita mencoba. Silakan, Anda adalah A. Ya, silakan. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam tangan Anda dan ini sangat mempengaruhi kehidupan Anda. Dan teman Anda di sebelah, boleh langsung mencoba ya, teman Anda di sebelah, anggap aja adalah si B, mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda. Dia membujuk, dia mungkin marah, pokoknya gimana caranya. Tapi Anda tetap berusaha mengepalkan tangan Anda. Silakan coba dicoba. Kira-kira seperti apa? Segala cara.
entah itu aku kasih kamu uang deh misalnya, mau nggak kamu buka gitu misalnya. Nah, kebuka nggak? Enggak. Oke. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Oh, ada yang membuka. Kenapa Ibu membuka? Oh, kalau kita memudahkan urusan orang, maka urusan kita juga dipermudah. Luar biasa. Beri tepuk tangan dong Ibu. Ada yang menutup? Kenapa Pak? Nggak mau dibuka Pak? Karena menurut saya ini kan tadi bahwa ketika kita mengepakkan tangan bahwa itu adalah kehidupan kita. Jadi saya rasa ini contoh misalnya ini ada bisa jadi privasi atau apa mau diketahui orang. Tapi sebenarnya itu juga salah sih. Nggak ada yang salah Pak. Harusnya kita juga buka biar masalah itu bisa diatasi. Oke. Iya. Nah, ada dua versi nih. Ada yang membuka, ada yang menutup. Sekarang pertanyaannya, Bapak menutup atau Ibu membuka, apakah karena paksaan dari orang lain atau karena memang dari hati keinginan? Saya tanya, Ibu membuka, apakah karena dipaksa oleh Ibu Salma atau karena memang saya mau membuka gitu? Ya berarti kan berarti artinya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita, ya kan? Mau bagaimana, kayak Pak Saro tadi, mau bagaimana Pak Herlambang berusaha membuka kepalan tangannya, tapi kalau Pak Saro nggak mau, dia punya kontrol diri, dia tidak akan terbuka. Sama seperti Bu Rauda. Bu Rauda mau seperti apa? Mungkin Bu Salma tidak perlu memaksa, hanya mungkin meminta saja. Tapi ibunya juga membuka karena ibunya yang mengontrol diri. Saya membuka ya karena memang saya mau begitu. Nah, inilah inti dari disiplin positif itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana anak-anak itu melakukan apa yang dia kerjakan itu dia sadar begitu. Dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itulah yang berusaha kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kalaupun misalnya anak-anak kita berikan PR, ya kita berusaha mengontrol mereka, ya. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol, ada apa ya, miskonsepsi itu kayak kesalahan begitu ya tentang makna kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid itu salah Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kita memberikan anak-anak kita PR. Nah, kamu kerjakan ya PR ini. Gimana caranya? Pokoknya besok sudah harus selesai gitu. Ada anak yang mengerjakan. Ada anak yang tidak mengerjakan, benar atau tidak? Iya. Apakah anak yang mengerjakan itu karena kita yang mengontrol? Tidak, karena dia yang mau dirinya untuk dikontrol oleh gurunya. Ada anak yang tidak mengerjakan, apakah berarti dia mungkin, mohon maaf, membangkang dan lain sebagainya? Tidak, mungkin karena memang dalam dirinya dia tidak mau dikontrol orang lain, walaupun itu adalah gurunya sendiri. Ya kan, jangankan guru. Terkadang kita punya anak aja kita suruh mungkin dia nggak mau melaksanakan apa yang kita minta karena dia udah bisa mengontrol dirinya gitu. Oke, kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga sama. Dan kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang Bapak Ibu, kalau kita mengkritik, bukan anak-anak itu karakternya lebih kuat, malah dia bisa merasa lebih rendah lagi gitu. Terkadang kita banyak salah persepsi di sini. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sama seperti kita. Kita seorang guru, kita punya hak untuk memaksa oleh murid kita. Tidak. Kita tugasnya hanya mendidik, mengajar, dan menuntun murid kita mencapai kebahagiaan mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa memaksa murid kita. Ada konsep kalau dulu sekolah adalah tempat belajar. Sekarang mohon maaf, dulu saya juga seperti itu berpikiran, nah kamu ke sekolah ngapain? Mau belajar? Ya udah kamu belajar, main tidak boleh di sekolah. Sekarang tidak Bapak Ibu. Sekolah adalah tempat anak-anak bermain dan belajar. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ketika mereka mau bermain, silakan. Karena sekolah adalah tempat mereka, membuat sekolah itu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Jangan sampai mereka tertekan berada di sekolah. Sekarang kita lihat ya banyak kasus-kasus. Kemarin ada siswa kelas 4 SD yang bunuh diri dari lantai 4, ya kan? Ya itu mungkin dia merasa
tidak ada tempat nyamannya, bahkan dia melakukan bunuh diri itu di sekolah begitu. Sementara sekolah itu adalah tempat mereka untuk bermain sambil belajar. Jadi bukan full untuk belajar. Itu jadi sudah ada perubahan paradigma tentang sekolah. Itu yang mesti kita tanamkan untuk menciptakan budaya positif ini. Nah, ini bagaimana seorang bisa berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita selama ini adalah berada di sini, stimulus respon. Kita merasa kebutuhan murid kita itu sama, padahal berbeda-beda. Makanya sekarang ada namanya pembelajaran berdiferensiasi, begitu. Semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita minta murid kita menyampaikan pendapat, mungkin pendapatnya berbeda, kita langsung bilang, oh kamu salah. Belum tentu, gitu. Mungkin aja dia pandangannya berbeda dengan kita. Semua orang bebas berpendapat. Oke. Nah, sekarang kita ke disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin untuk mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi kalau dulu, kita mungkin image kita ketika mendengar kata disiplin, oh kamu harus mematuhi peraturan sekolah. Berarti kamu sudah menjadi anak yang disiplin. Apa peraturan sekolah? A, B, sampai satu panjang gitu. Ada kan peraturan sekolah kita kan? SMP ada nggak peraturan sekolah? Kalau kamu tidak mematuhi peraturan sekolah, berarti kamu tidak disiplin. Begitu. Nah, sementara kita tuh mau anak-anak itu punya jiwa disiplin positif, bahwa dia melakukan itu bukan karena peraturan sekolah. Oh, saya datang jam 7 bukan karena ada peraturan sekolah. Kalau kamu datang jam 7 kamu sudah, atau jam 7.15 kamu sudah terlambat. Tidak. Tetapi benar dia merasa bertanggung jawab untuk dia datang tepat waktu. Itulah namanya disiplin positif. Jadi, bagaimana kita mengajarkan anak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan menumbuhkan kesadaran nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu tadi yang sempat disinggung Bu Sani, ada motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi bukan motivasi dari luar. Nah, apa saja nilai kebajikan universal adalah profil pelajar Pancasila. Yang biasa kan kita ini kan, kalau P5, apa nih targetnya? Anak-anak bisa bernalar kritis, mandiri, gini. Inilah sebenarnya yang mau kita, target kita anak-anak punya lulusan profil pelajar Pancasila. Ada selanjutnya motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, apa semua yang kita lakukan itu ada motivasinya. Contoh, Bapak Ibu kesini aja, motivasinya karena apa? Menghadiri ini, motivasinya karena apa? Ayo. Ada nggak karena saya di WA Ibu Kepala Sekolah, Bu, wajib disuruh kesini? Ada nggak karena itu? Atau saya tuh kasihan sama Bu Nur, kalau saya nggak datang nanti tugasnya nggak selesai. Gitu nggak? Nggak apa-apa, jujur aja. Oke, ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin yang itu, saya di WA sama kepala sekolah, wajib, Bapak Ibu wajib ya hadir ke sini, gitu. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, kamu kalau ikut itu, kamu dapat tuh, misalnya ada uang transportnya, misalnya. Oh, dapat kotakan, misalnya gitu ya. Karena ada imbalan. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dalam diri. Nah, ini berdasarkan penelitian, apa yang kita lakukan itu berdasarkan 3 motivasi ini. Ada yang karena menghindari hukuman, ada yang karena mengharapkan reward, ada yang memang dari diri kita sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menilai, munculkan motivasi yang nomor 3 ini khususnya kepada murid-murid kita. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena mereka takut sama kita, bukan karena mereka menginginkan mendapatkan bintang kelas yang kita tempel di dalam kelas, tapi memang dari diri mereka sendiri. Susah ya? Susah banget memang, Bu. Oke, saya minta pendapatnya.
Bapak Ibu, silakan. Siapa? Mungkin guru SMP deh. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Silakan Bu, siapa yang mau berpendapat? Silakan Pak Her. Bapak hadir tepat waktu itu karena apa, Pak? Misalnya peraturan dari Bu Sobri begitu, Bu, gitu kan. Misalnya. Satu dulu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yes, luar biasa ya. Ada lagi mungkin dari SD? Bu Nova, Bu hadir tepat waktu karena apa? Sudah memang Bu peraturannya, piket wajib turun minimal jam 7 sudah harus ada di kelas misalnya gitu di sekolah. Ya Kak Bu, karena itu Kak, saya juga terkadang karena itu. Gimana Bu? Bu Nova? Ibu hadir tepat waktu di sekolah, motivasinya apa Bu? Oh iya, jadi karena tanggung jawab, benar. Berarti kan sudah ada keyakinan dalam diri, masuk Pak Her juga untuk mencerdaskan, luar biasa. Oke, sekarang yang nomor 2. Nah ini saya mungkin ada berapa versi nih, saya minta yang dari SD, SMP, SMK masing-masing sedikit saja. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Mungkin yang SD dulu. Bu Tri, coba Bu Tri, saya mau dengar suaranya Bu Tri. Nomor 2 Bu Tri, menurut Bu Tri, yang paling banyak mendasari anak-anak kita itu, motivasi yang nomor berapa? Ya ini Bu Tri. Bu Tri pindah ke sini lah. Gimana Bu Tri? Oke. Apakah karena mereka takut akan hukuman? Apakah karena penghargaan? Atau karena dalam diri mereka? Anak-anak kita ya. Mereka berperilaku itu gara-gara apa kebanyakan? Menurut Bu Tri. Pandangan Bu Tri aja. Atau anak kelasnya Bu Tri deh. Kalau kelas bawah 2, Apa Bu? Penghargaan, hadiah, apa? Oh, dapat pujian. Oke, kebanyakan ya Bu Tri ya. Jadi kalau nggak dapat pujian, mereka nggak mau melakukan gitu. Oh, kebanyakan. Oke. Kalau SMP gimana Bu? SMP, Bu Intan? Kalau SMP Bu gimana? Anak-anak berperilaku karena apa Bu? nomor 1 itu apa? Hukuman. 1, 2, 3 itu apa? 3 itu karena dalam dirinya. 3. 1, 2, 3. Oh, berarti ada berdasarkan observasi Bu Intan, berarti di SMP Muhammadiyah semua ya, imbang ya, luar biasa. Oke, SMK, Bu Rofik atau Pak Andi, kira-kira? Karena dalam dirinya, bener Pak? Oke. Iya. Berdasarkan penelitian, rata-rata anak kita itu melakukan sesuatu itu karena 1 dan 2, karena hukuman atau karena reward. Coba aja tanya ke mereka, kamu kenapa turun tepat waktu? Ya Bu, soalnya kalau di atas jam 7.15 saya sudah terus, saya disuruh pungut sampah Bu. Nah itu 1, karena dia takut akan hukuman. Yang kedua, kamu kok ngerjakan PR-nya bagus ya? Iya Bu, biar nama saya tuh ada di bintang kelas gitu, nama saya misalnya dia gitu, jadi 1 minggu tuh dia semua gitu. Itu berarti karena pujian. Tapi ketika itu tidak ada, udah deh terserah, gak ada peraturan, tidak ada bintang kelas, apa yang terjadi? Bisa saja anak-anak kita terserah turunnya, terserah gitu kan, karena tidak ada dari dalam dirinya. Itu yang berusaha kita bangun. Di sini Bapak Ibu ada bagaimana identitas gagal, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti akan kita bahas konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, ya kan? Kita hukum tanpa mungkin dia tidak setuju dengan apa yang dia harus lakukan. Itu namanya hukuman. Hukuman itu terjadi karena satu pihak saja, hanya dari kita saja, tanpa ada kesepakatan antara kita dan murid. Kalau ada kesepakatan,
Itu namanya konsekuensi. Nah, silakan Bapak Ibu. Coba, ini hukuman atau konsekuensi nih? Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ada yang pernah memberikan ini ke anak-anaknya? Pernah Bu, saya. Pernah. Menurutnya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti kalau bisa sudah tidak ada lagi ya Pak. Tidak ada lagi yang seperti itu. Membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Anak-anak nyoret, kita minta untuk bersihkan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ada peraturan nih, harus menggunakan sepatu warna hitam. Dia pakai sendal atau nggak pakai itu. Kamu nggak boleh. Kamu harus jalan kaki aja, bertelanjang kaki. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit? Konsekuensi. Ya kan? Nanti kan kita bikin keyakinan kelas tuh, gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Reski, hukuman atau konsekuensi, Pak? Itu apa namanya? Konsekuensi, Bu. Oke, karena memang ya pelajaran PJOK kan anggap aja mereka sekaligus pemanasan. Kecuali misalnya pelajaran matematika, dia nggak kerjakan PR, Pak Sarul langsung bilang, kamu keliling lapangan 2 kali. Itu baru namanya hukuman tidak sesuai dengan mata pelajaran yang mau dia lakukan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Pertanyaan terakhir. Kalau terlambat, ya dia tidak turun, dia diminta untuk membaca Al-Quran 1 lembar atau menghafalkan misalnya surah tertentu. Hukuman atau konsekuensi? Atau apakah itu termasuk hukuman? Iya. Atau saya ganti deh, boleh tidak anak itu SMP mungkin ya, SMP ada nggak? Dia tidak turun, terlambat, kemudian kita kasih dia menghafalkan misalnya 1 surah misalnya, boleh tidak itu dilakukan? Atau kalau kita yang umum aja, kamu baca buku di perpustakaan sampai 1 buku, misalnya kamu reset terus kamu bikin resensinya, boleh tidak itu dilakukan? Boleh. Kenapa boleh? Karena ada manfaat kan. Ada manfaatnya. Iya. Oke. Ada mungkin pendapat yang lain? Kalau tidak ada manfaatnya, percuma disuruh. Kenapa Boyo tidak boleh? Karena hanya satu pihak kita saja yang dia memaksakan kehendak kita. Oke. Ada lagi mungkin? SMP Bu, kira-kira pernah nggak Bu masih seperti itu Bu? Konsekuensinya Bu? Pernah? Pernah Pak Her? Boleh nggak Pak Her kira-kira? Tergantung apa Pak? Oke, Bapak Ibu, sebenarnya itu tidak boleh. Bukan karena memaksa atau apa, itu kan hal yang positif. Sementara di depan kita memberikan kata hukuman. Jangan sampai mereka berpikir mereka membaca surah, menghafalkan atau menulis buku resensi karena berupa hukuman. Gitu, karena berupa hukuman. Gitu. Jadi, kesannya adalah hal positif yang mereka lakukan karena efek dari hal negatif yang mereka lakukan, akibat dari hal negatif, dan itu bertolak belakang. Itu gitu ya. Oke, nah nih, siapa nih yang masih pakai stiker bintang? Siapa sih yang pakai stiker bintang? Oke, boleh nggak sih stiker bintang? Oke, karena guru 2 SD mendapatkan masalah, muridnya tidak bisa tertib berdiri, akhirnya menggunakan stiker bintang untuk mengendalikan. Boy nanya, Boy pakai stiker bintang? Dulu kenapa? Untuk kasih reward ke anak-anak. Oke, apakah kasih reward adalah semua anak? Semuanya kecuali yang membuat masalah tidak pendapat. Nah, bagaimana kira-kira saat Pak Sahrul yang suka buat masalah
tidak pernah dapat bintang. Gimana perasaan Pak Sahrul di dalam kelas? Iya, begitu Bu. Jadi kita usahakan tidak ada lagi menggunakan reward berupa stiker bintang. Karena apa ya, itu tadi ternyata hanya anak-anak tertentu. Jadi ternyata penghargaan itu juga bersifat menghukum. Tidak selamanya penghargaan itu bersifat baik. Jadi apa Bu? Boleh, kalau mau boleh menggunakan apresiasi, tapi seluruh murid kita harus dapat. Misalnya Pak Sahrul mungkin dia tidak karena bermasalah, tapi dia murah senyum. Nah, si paling murah senyum misalnya wis, jadi dia dapat bintang karena itu. Si paling rela berkorban itu boleh, tapi harus seluruhnya. Cari nilai positif yang ada dalam pada anak itu. Pasti ada. Ya kan, tidak mungkin anak itu selalu nilai negatif yang ada dalam dirinya. Ya kan? Ada nggak sih murid kita yang sama sekali tidak ada nilai positifnya? Senakal-nakalnya dia? Tidak, pasti ada. Entah mungkin dia suka menolong. Bilang aja si paling suka menolong. Itu juga sudah merupakan jadi. Stiker bintang tuh boleh nggak? Tidak boleh kalau hanya untuk beberapa anak tadi. Misalnya tadi kayak Pak Sahrul nggak dapat. Atau mungkin hanya dapat 1 aja, yang lainnya 10. Dia cuma dapat 1. Gimana kalau misalnya ibu begitu? Sedih kan? Aduh, guruku nih nggak ada sayang-sayangnya sama aku, bah, gitu, ya kan? Jadi jangan seperti itu ya. Tuh. Nah, ini yang tadi saya bilang, dihukum oleh penghargaan itu tadi. Penghargaan itu ternyata juga menghukum. Misal ranking, ada kasus yang anaknya Bu Rindra kan, itu kan juga salah satu termasuk. Dia dapat ranking 2, gimana perasaannya, ya kan? Terkadang anak-anak tuh, Bu, saya ranking berapa? Ranking 2. Ranking 2 lagi, padahal sudah kerja keras gitu, sampai ada omongan-omongan negatif begitu kan. Nah, itu sebenarnya penghargaan itu bersifat menghukum. Jadi penghargaan itu juga tidak bagus gitu Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Gurunya baik nih, 1 minggu nih ngasih bintang terus ke dia. Bu Dini misalnya ngasih bintang terus ke dia. Dia sekali-sekali si dia ini melakukan kesalahan, gak dikasih bintang. Dianya jadi bingung. Nih Bu Dini kenapa ya kok gak ngasih aku bintang ya gitu. Akhirnya yang tadinya baik merusak hubungan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu bagus Bapak Ibu ya. Boleh dalam bentuk itu tadi apresiasi, tapi seluruh siswanya diapresiasi. Mau di akhir tahun boleh kasih semuanya. Oh kamu si paling ini gitu, si paling murah senyum, itu juga apresiasi dari kita gitu. Tapi sebaiknya dihindari ya. Next, keyakinan kelas. Apakah sudah membuat keyakinan kelas? SD sudah, SMP sudah ada buat keyakinan kelas Bu, wali-wali kelas? Sudah. Apakah keyakinan kelasnya berjalan? Oh. Wali kelas siapa? Bu Salma? Wali kelas? Sementara. Menurut Ibu keyakinan kelas yang dibuat di ini berjalan tidak? Oh Bu Mayang. Bu Ika sudah buat keyakinan kelas? Boleh nggak Bu di-share bagaimana cara Ibu membuat keyakinan kelas? Boleh Bu, mic-nya Pak. Oh iya. Bagaimana cara Ibu membuat keyakinan kelas? Saya membuat keyakinan kelas dengan melibatkan seluruh peserta didik yang ada di kelas tersebut, dengan menanyakan keyakinan apa yang perlu kita buat. Lalu mereka berdiskusi, mencatat di kertas, kemudian dari sekian banyak keyakinan yang mereka buat, saya pilih yang memang 5 kan Bu. Ya. Seperti itu Bu. Jadi ada 5 keyakinan kelas itu. Saya ke guru SD. Ayo Bu. Keyakinan kelas bagaimana membuat keyakinan kelas? Menurut versinya Bu apa? Pakai Bu biar. Saya bikin keyakinan kelas yaitu kesepakatan bersama sama murid. Terus yaitu ketika kita bikin keyakinan kelas ya, jadi murid harus tahu keyakinan kelasnya itu apa dan dia tidak boleh melanggar keyakinan kelasnya sendiri.
Nah, kelas 1 gimana nih versi buat keyakinan kelasnya? Kalau saya Bu, mungkin hampir sama dengan Bu Irma. Awalnya itu saya buat melibatkan semua anak-anak dulu. Ya namanya kelas 1 kan Bu, masih kalau ditanya ini kan jawabnya pasti apa gitu lain kan. Jadi sebisa mungkin anak-anak itu dilibatkan, kemudian dibuat dulu dalam bentuk kesepakatan kelas. Nah, dengan harapan adanya kesepakatan kelas itu bisa berubah menjadi keyakinan kelas seperti itu. Sudah sesuai harapan? Masih 50%. Oke. Iya benar. Jadi, nah, mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa kita nggak buat peraturan kelas aja? Ada nggak yang berpendapat? Oke. Oke, jadi tuh. Nah, calon guru penggerak sudah. Ya, benar. Peraturan itu hanya dari satu pihak saja, ya kan? Peraturan sekolah misalnya. Ya kan? Apakah kita pernah menanya ke murid-murid kita mau peraturan sekolah seperti apa? Tidak. Jadi tiba-tiba aja ketika kita masuk sudah ada peraturan sekolah. A, B, C, D, banyak lah gitu kan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Ada kesepakatan antara murid dan guru. Oke. Nah, ini adalah prosedur membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah seluruh murid dapat bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi yang pertama kita buat adalah bentuk peraturan dulu. Ya, ayo nak, silahkan. Kamu mau buat apa? Peraturan apa nih di dalam kelas kita? Bu, saya mau ini, Bu, saya mau ini, silahkan. Ditulislah di papan tulis. Kemudian setelah mencatat, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini perbedaannya. Keyakinan kelas tidak ada kalimat negatif. Contoh misalnya, tidak boleh terlambat masuk kelas, Bu. Negatif atau positif? Negatif. Bisa kita ganti ke kalimat positif menjadi hadir tepat waktu. Oke. Kemudian rubahlah kalimat positif tersebut menjadi nilai kebajikan. Nah, di sini. Jadi, keyakinan kelas itu tidak misalnya hadir tepat waktu, tidak. Kita rubah menjadi nilai kebajikan. Kira-kira kalau hadir tepat waktu itu nilai kebajikan apa? Oh, disiplin. Jadi anak-anak tuh mudah mengingat gitu. Disiplin. Terus misalnya, Bu, tidak boleh mengolok orang lain gitu. Misalnya kita ganti jadi nilai kebajikannya saling menghormati, saling menghargai begitu. Jadi keyakinan kelas itu nggak usah terlalu banyak. Biar mudah mereka mengingat. Cukup, apakah 3 cukup, 4, apakah 5 Bu? Tidak harus 5, pokoknya jangan sampai 10, 12. Mereka pasti akan tidak mudah mengingat. Yang gampang-gampang saja. Disiplin, apalagi saling menghormati. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan kenyamanan kelas, seperti itu. Jadi yang mudah-mudah saja. Kemudian tinjau ulang kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Ada lagi nggak yang mau kita rubah keyakinan kelas kita? Nggak ada Bu. Kalau nggak ada kita buat tanda tangan, boleh. Kalau anak kelas 1 gimana? Bisa pakai finger, apa namanya itu? Finger painting. Nih Bu, kami sudah yakin. Terus bagaimana menanamkan? Tiap hari selalu kita tanamkan. Tiap hari. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita selalu mengingatkan mereka akan keyakinan kelas. Itu nanti ada di bagian restitusi. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Masih sanggup? Lanjut? Lanjut. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Boleh? Silahkan berdiri semuanya. Silahkan cari pasangannya. Cari pasangan. Berpasangan. Kalau tidak ada pasangannya, ya sudah lah ya. Silakan berpasangan. Boleh saling berhadapan. Adakah yang tidak ada pasangannya? Ada, semua ada pasangannya ya? Pas ya? Oke, sekarang pas kan? Oke, nah Bapak Ibu tangannya saling begini. Oke. Kalau saya bilang atas, maka tangan di atas turun ke bawah. Oke. Kalau saya bilang bawah, maka tangan bawah naik ke atas. Kalau saya bilang bawah, maka tangkap tangan temannya menghindar. Oke. Atas
Kalau yang di atas ya. Kalau saya bilang atas, kalau saya bilang bawah, yang bawah naik ke atas, yang bawah naik ke atas. Kalau saya bilang bawah, yang atas yang naik ke atas. Iya, yang di atas tadi siapa? Nggak bisa lagi Oke, ya. Bisa ya? Kalau bilang bawah, yang di bawah ini yang menangkap. Bukan yang atas dulu. Nah, yang bawah yang tangan temannya berusaha menghindar, jangan pasrah aja. Oke. Atas. Nah, lupa. Kalau atas tangan di atas turun ke bawah. Oke. Atas. Turun. Bawah kalau atas. Atas berarti ke bawah, bawah berarti ke atas. Kalau bawah baru Bawah. Oke, atas. 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 Bawah. Bom. Kok pasrah aja sih? Jangan nggak fokus berarti. Sekali lagi ya. Ayo fokus. Atas. Atas. Bawah. 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 Bom. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Melatih fokus ya. Oke, dikit lagi. Sekarang kita belajar kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini hampir sama ya. Jadi motivasi ketika kita melakukan sesuatu ada kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Atau mungkin anak-anak kita ketika dia melakukan sesuatu ada mungkin kebutuhan dasarnya yang dia tidak penuhi. Jadi itu kita harus mencari tahu. Ini kok wali kelas 2 terus ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kemudian, kira-kira menurut Anda, kenapa sih Doni melakukan itu? Ada yang memberikan pendapat? Silakan. Sebut namanya 3 kali. Iya. Wira. Ada anak yang suka ngadu bekalnya selalu diambil sama temennya. Nah, sebagai ibu guru gimana kira-kira? Bu, gimana Bu? Menghadapi anak yang suka ngadu-ngadu tuh, misalnya Dini suka ngambil bekalnya dia. Setiap hari bekal dia terus diambilnya. Dia ngadu ke ibuku, kalau suka diambil sama Dini. Gimana ibu menghadapinya? Mungkin apa ya? Bisa dikasih nasihat bahwa jangan seperti itu karena perlakuan yang perlakuan yang kau buat seperti itu tidak baik karena bisa akan membawa sifat itu nanti ke depannya. Seperti itu mungkin. Kira-kira menurut ibu kenapa sih Dini suka melakukan itu? Suka ngambil bekal temannya? Kenapa Bu? Karena enak Bu. Kenapa Bu kira-kira? Dini suka begitu Bu? Enggak, begini, ada pernah kejadian yang kelas 2 itu melapor ke saya seperti ini. Bu, si Anu ini begini, dia suka makan bekal temannya.
Jadi saya tanya, kenapa seperti itu? Jadi apa jawabannya dia? Mama saya tidak pernah buatkan. Itu dia, itu jawabannya si anak. Jadi saya kasih tahu minta tolong ya, kasih tahu mamanya. Saya juga ingin bawa bekal ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih. SMP mungkin ada seperti itu, mungkin pernah ada kasus begitu, Bu? Tidak ada, aman ya SMP ya. Oke. Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab sedikit sama Bu Ira. Ternyata ada pengalaman anaknya seperti itu. Kenapa suka ngambil bekal? Karena Bu, saya nggak pernah dibawain makanan sama orang tua saya. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi yang membuat dia melakukan sesuatu seperti itu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira kalau kasus yang dibilang oleh Bu Ira tadi, karena dia tidak pernah dibawakan bekal oleh orang tuanya, kebutuhan dasar apa dia yang tidak terpenuhi? Betul, bertahan hidup karena dia lapar, gitu, ya kan? Atau bisa saja dia sudah bawa bekal, tetap ngambil bekalnya. Dini ini udah bawa bekal, tetap ngambil bekalnya dia, karena ternyata bekalnya dia tuh enak-enak gitu. Bekalnya Dini tuh nasi goreng terus tiap hari nasi goreng, liatin lagi bekal, nasi goreng lagi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi? Kebebasan, dia tidak bebas. Dia terbelenggu dengan si nasi goreng. Gak bebas dia gak punya pilihan lain gitu. Atau mungkin kalau kasih sayang seperti apa? Dia itu tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi mungkin dengan harapan kalau dia melakukan kesalahan, orang tuanya dipanggil. Nah, dapatlah dia perhatian. Atau mungkin ada anak-anak kita tidak kasus yang seperti itu. Dia merasa dikucilkan dengan teman-temannya atau bahkan gurunya dan dia bikin masalah terus. Ada nggak? SMP pernah nggak ada kasus gitu, Bu? Ada. Kira-kira karena apa, Bu? Kasusnya gimana, Bu? Kayak kasus SMP, ada murid yang broken home sehingga perilakunya dia yaitu tadi menyimpang, melakukan kesalahan. Karena apa? Ternyata kebutuhan dasar kasih sayangnya itu dia tidak memenuhi, tidak terpenuhi gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh anak kita, kesalahan apapun yang dia lakukan itu karena ada mungkin 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan anak itu. Kamu salah, itu tidak boleh. Jangan seperti itu. Jadi bisa saja penguasaan karena dia mau terlihat di sama teman-temannya terlihat hebat. Ada nggak sih anak kelas 1 yang kayak gitu? Biasanya ada kan, Bu Ai kan? Karena dia mau terlihat hebat, dia mau terlihat diakui sama temannya, dia mau terlihat sebagai seorang pemimpin. Karena dia mungkin penguasaan di rumah mungkin dia tidak bisa seperti itu gitu. Akhirnya dia melampiaskannya di sekolah gitu. Atau mungkin kesenangan, senang sekali jahilin temennya. Kalau temennya tuh nangis kayaknya ada kepuasan dalam dirinya. Itu karena itu kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Nah, Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar itu kita bisa memposisikan diri kita di sini. 5 posisi kontrol guru. Curang pendapat nih. Saya mau tanya pendapat lagi. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana sering sekali menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media atau di kelas deh. Sering sekali dibully, ya. Temannya ini suka dibully. Sering nggak sih kita ngadapin murid kita seperti itu yang suka dibully? SMP ada nggak, Bu? Pernah kasus sering dibully mungkin temannya atau mungkin pernah nggak diadu gitu, Bu? Dia nih suka mukul saya, sedikit-sedikit ngambil mungkin gini. Atau SMP adem ayem aja, Bu? Nggak pernah ada kasus, Bu? Luar biasa ini. Saya harus belajar ini. Ya Kak, Bu. Mungkin bisa berbagi pengalaman, Bu. Pernah nggak, Bu, ada atau Pak kasus atau mungkin apa gitu? Pak Sahrul, kasus di SMP. Ini Bu, masalah surat pendapat ini kan biasanya kan setiap sekolah ada
Tapi kalau untuk menangani masalah itu mungkin kita harus kembali menanyakan lagi tentang siswa itu. Mungkin kita tidak boleh menyalahkan siswa tersebut yang membuli temannya. Mungkin kita harus cari tahu identifikasi siswa itu kekurangan apa, seperti yang disampaikan tadi, kebutuhan manusia tadi mungkin ada salah satu kekurangan itu atau jadi itu. Ya. Betul sekali. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Saya mau nanya, Bapak Ibu jujur aja, dari 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira posisi Bapak Ibu sekarang itu ada di posisi berapa? 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajerial. 2 dan 3. Oh, oke. Pembuat rasa bersalah. Iya, kira-kira gimana, Bu? Ibu kok bisa bilang saya kayaknya di posisi kedua nih, pembuat rasa bersalah? Karena saya merasa begitu, Bu. Karena dia kalau satu kan ibaratnya ini posisinya ya biasa kita bukan secara misalnya mungkin ada di nomor 3, tapi kalau khususnya di kelas itu ada di 2 dan 3. Kenapa saya bilang ada di 2 dan 3? Kadang ketika masalah itu sudah banyak tuh, Bu. Maksudnya ada yang kehilangan pensil lah, ada yang mau pipis lah, ada yang patah hilang penghapus dan segala macam, ada yang lagi jahilin temannya lah, ada apa. Nah, kadang langsung tanpa ya namanya guru, ketika namanya kita orang biasa, Bu, ketika sudah bertumpuk, sudah segala macam itu, kadang kamu nih kenapa juga kasih begitu temannya, langsung seperti itu kadang, Bu. Jadi kadang anak-anak itu langsung gitu. Ini versi kelas 1 SD. SMP, Bu, silakan Bu, ada di posisi mana? Kira-kira ada di posisi mana sekarang, Ibu? Kalau sekarang, Bu, penghukum ada, pembuat rasa bersalah juga iya, teman juga iya. 3, Bu, 1, 2 dan 3. Coba Bu, yang penghukum, Bu. Tapi sebelum adanya kurikulum merdeka ini kan memang banyak guru yang ada di posisi nomor 1, cuman semenjak adanya kurikulum merdeka ini saya jadi banyak belajar bahwa guru itu tidak boleh banyak menghukum. Jadi untuk sekarang nomor 2, 3, 1 kadang-kadang. Mungkin yang kelas 5, Bu, kelas tinggi. Kalau yang di kelas 5 itu kan dia ini anak-anaknya kan sudah mulai untuk beranjak ke peralihan dari anak-anak kelas bawah ke kelas atas ya. Jadi saya tuh berusaha untuk menjadi teman bagi mereka, walaupun kadang ada menasehati. Kalau menasehati itu maksudnya di mana sih? Tergantung menasehati seperti apa dulu. Bukan merasa bersalah sih, cuma menasehati untuk menjadikan diri mereka tuh motivasi. Jadi kamu itu tujuanmu di sini tuh untuk apa sih, Nak? Gitu kan. Jadi untuk kamu kan mesti untuk menjadi anak yang lebih baik lagi kayak gitu. Jadi kalau kita langsung stuck, kamu nggak boleh gini. Nah, mereka itu pasti akan memberontak. Itu di kelas atas seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya sambil kita itu memantau mereka. Jadi kalau misalnya mereka ini kan ada nih, mereka ini cinta-cintaan, kita nggak bisa langsung menghakimi mereka karena tahu lah ya, kita dulu juga pernah mengalami masa-masa seperti mereka, cinta monyet kayak gitu. Jadi kita ini memantau juga, terus juga sebagai manajer, jadi kayak menasehati untuk gimana ya, mengarahkan mereka begitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Di 5 posisi kontrol, di manakah sebenarnya posisi kontrol kita dan sebaiknya seperti apa? Penghukum jelas ya Bapak Ibu ya, kita sebagai posisi penghukum. Anak melakukan kesalahan, ya pasti ya itu tadi, kamu keliling ini ya, itu sudah penghukum gitu. Nah, pembuat rasa bersalah, ketika
Mungkin kita tanpa sadari ketika anak-anak kita melakukan lagi capek, mungkin kita lagi capek, anak-anak bikin ulah di kelas, kita bilang, nah kamu nggak kasihan kah sama ibu gitu, dengan memelas, kamu nggak kasihan kah sama ibu gitu, pernah nggak kita begitu? Nah itu kita berada di posisi 2, membuat rasa bersalah. Kita membuat murid kita tuh merasa bersalah pada kita. Oke, efeknya ya bu, mereka langsung diam gitu, tapi sebentar aja, habis tuh gitu lagi gitu kan. Posisi teman, nah ini biasa banyak ya kita alami ya, posisi teman. Kita mungkin anak-anak melakukan kesalahan, kita ngomong, bu maaf ya bu, saya terlambat masuk kelas karena tadi tafisnya lambat, atau tadi WC-nya antri bu. Sambil ini kita tahu-tahu, oh ya sudah nggak apa-apa gitu, dengan tersenyum ramah. Itu di posisi teman. Nah kalau pemantau, bu maaf ya bu, saya terlambat misalnya, oh nggak apa-apa, kamu udah terlambat 10 menit, kira-kira kalau ibu kasih kamu tambahan 10 menit lagi gimana gitu, sampai kita masih memantau. Manajerial ini adalah posisi yang paling atas, bagaimana kita itu berusaha memvalidasi tindakan mereka. Kenapa sih kamu melakukan ini nak gitu. Terus kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Itu adalah posisi manajerial. Jadi saling keterkaitan dengan yang tadinya itu. Nah, kalau kita berada di posisi teman, ketika mungkin anak-anak kita datang pada kita, kemudian kita tidak ramah dengan mereka, maka mereka akan merasa kecewa karena mereka sudah selalu tergantung kepada kita. Itu efek negatif di posisi teman. Itu pemantau juga seperti itu. Tapi kalau kita berada di posisi manajerial, kita bisa menempatkan diri kita seharusnya gitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita bertanya, apa sih kenapa kamu melakukan ini, atau kenapa kamu terlambat gitu, bu saya terlambat gini. Terus kita kita tawarkan mereka, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi keterlambatan kamu gitu. Jadi biarkan anak-anak mencari solusinya sendiri. Itu yang kita harapkan ada dalam diri anak-anak kita, mereka menjadi orang yang bertanggung jawab, begitu ya. Nah ini yang terakhir, segitiga restitusi. Yang tadi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perbuatan mereka itu karena ada alasannya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Yaitu tadi, apa sih keyakinan kelas kita? Jadi harapannya ketika kita ada anak-anak yang melakukan kesalahan, tidak lagi kita atasi dengan hukuman, tidak lagi kita atasi dengan konsekuensi, tapi sudah beralih ke segitiga restitusi. Ini adalah penerapan tertinggi dalam membuat anak-anak itu membudayakan disiplin positif. Memang sulit di awal. Ini, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita ngomong ke mereka, nah setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Ibu juga seperti itu. Ibu juga pernah di posisi kamu. Gak apa-apa kita ngomong begitu. Terus kita bilang, ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ayo kita cari solusi dari masalah ini. Itu yang pertama. Itu berarti kita sudah berada menstabilkan identitas anak-anak, tidak langsung merasa bersalah, tidak merasa langsung terhukum. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya. Lalu, kenapa kamu melakukan ini? Atau misalnya, lalu kenapa kamu misalnya mengambil uang temanmu gitu? Kenapa misalnya kamu mengambil bekal temanmu? Oh karena ini bu, gini misalnya. Oke, lanjut. Kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu perbuatanmu itu salah? Pasti mereka akan menjawab, iya bu, tahu saya salah. Kira-kira apa yang sudah kamu langgar? Keyakinannya adalah misalnya, misalnya saling menghormati atau apa gitu kan, misalnya dia membuli temannya, saling menghormati dan menghargai bu. Kemudian kita tawarkan, kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi solusi itu kita menawarkan ke anak-anak, ajak mereka untuk berpikir apa sih yang bisa saya lakukan. Bagaimana dengan kelas 1? Itu bisa kita arahkan. Kalau dia tidak bisa, kita kasih dia pilihan. Mau nggak kamu yang ini atau yang ini? Gitu. Itu boleh. Kita kasih dia pilihan karena mereka kan belum bisa berpikir ya. Tapi kalau kelas atas tanya, kira-kira solusi apa yang bisa kamu tawarkan? Gitu.
Kalau mereka diem, kita bisa ngasih pilihan. Mau nggak kamu yang ini yang mana menurut kamu enak? Tapi tentu pilihannya kan juga sesuai dengan apa kesalahan yang dia buat. Nah, penerapan seperti itulah segitiga restitusi yang bisa kita tanamkan mulai dari sekarang kepada anak didik kita. Sulit? Iya, sangat sulit, Bu. Terkadang anak-anak kita baru melakukan kesalahan, kita sudah ya Allah. Ya memang, seorang guru tuh harus banyak-banyak istighfar ya, biar banyak, pahalanya banyak. Jadi memang terkadang, Bu, teori itu gampang, prakteknya susah. Iya, saya juga mengalami gitu kan. Tapi ayo kita mulai mencoba menuju ke arah situ sehingga terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau didiskusikan? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya apa sekaligus dengan versi pada Ibu. Anak-anak ini kan anak SMA itu kan apanya ya, kalau kita memberikan nasihat secara Ya, saya ulangi kembali. Sebenarnya sebelumnya sudah ada masalah di lingkungan SMK, cuman saya masih mencari solusi karena gini, ada salah satu dari mereka merasa bahwa dirinya itu dikucilkan, merasa dikucilkan dan dibully dengan teman-temannya. Namun ketika saya mencari tahu apa sebenarnya permasalahannya, saya bingung bagaimana caranya agar saya memberikan arahan agar yang temannya yang merasa dia tidak senang dengan si A, agar dia tidak merasa bahwa dia yang disalahkan gitu, Bu. Sedangkan yang si A tadinya merasa dia dikucilkan, sedangkan yang si B, saya takut kalau saya salah ngomong, takut yang si B ini merasa mereka yang paling salah, sedangkan yang si A ini yang paling benar. Karena kemarin sempat saya pantau hari demi hari sampai 3 hari, salah satu dari mereka itu seperti langsung mau minta pindah, Bu. Minta pindah. Kemudian saya tanya, apa permasalahannya? Karena dia merasa saya tidak punya teman. Saya tidak punya teman di sana. Dan saya tanya, siapa yang menurut kamu tuh bukan teman kamu? Mereka semua, karena saya tidak diajak bicara. Jadi merasa dikucilkan gitu kan. Jadi saya masih melihat lah, hari demi hari saya melihat masih seperti itu, Bu, masih seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu acara bazar kemarin saya melihat ada kekompakan di antara mereka semua. Jadi masalah itu satu demi satu mulai dilupakan. Cuman saya tidak tahu nanti kalau sudah ada kembali di lingkungan sekolah akan mulai kembali hal masalah itu muncul kembali atau tidak. Karena kemarin kan dia sempat bilang sama saya lihat dulu, Bu, kalau seandainya teman-teman saya tidak ada yang ngajak saya ngobrol, saya tetap niat mau pindah dan gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita memberikan nasihat agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain? Oke, sebenarnya Ibu sudah menjawab tadi jawabannya. Ajak mereka berkegiatan yang berkolaborasi. Itu saja. Itu. Jadi langsung praktek. Terkadang kalau kita nasihat ya sambillah kita nasihati anak-anak, tapi mungkin di setiap pembelajaran mereka lebih banyak berkolaborasi gitu. Sebenarnya dari contoh yang kemarin kayak bazar itu kan mereka berkolaborasi, ternyata mereka bisa gitu. Karena itu sudah jawabannya gitu. Jadi setiap ada kegiatan, tugas,
di kelas atau apa, mungkin bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan kelompok. Dan memang di kurikulum Merdeka sekarang pun anak-anak lebih diarahkan untuk pekerjaan-pekerjaan kelompok, jadi bukan pekerjaan-pekerjaan sendiri-sendiri gitu. Semakin mereka banyak saling bersama-sama, saling berdiskusi, apalagi anak SMA ya, sudah bisa mengutarakan saling berdiskusi, saling saling selalu bekerja sama, selalu berkelompok, saya yakin pasti akan terbangun, tercipta itulah teamwork itu gitu. Buktinya contoh kecil kayak kemarin ketika bersama-sama mereka bazar, mereka berkelompok ternyata bisa mencair. Nah, itu yang lebih banyak gitu. Ajak mereka kegiatan-kegiatan berkelompok. Apakah murojaahnya berkelompok misalnya seperti itu dari hal kecil, atau mungkin pelajaran-pelajaran tertentu mereka mungkin bisa saling berdiskusi dan lain sebagainya. Jadi mungkin tidak sendiri-sendiri gitu. Karena kalau sudah dia mungkin dikucilkan di luar kelas, di dalam kelas juga dia sendiri-sendiri, dia akan makan lebih insecure lagi gitu. Jadi harus itu dirangkul bersama-sama gitu dengan cara kegiatan-kegiatan yang lebih banyak berkelompok. Begitu ya Bu ya. Oke, ada lagi Ibu-ibu? Ada lagi mungkin? Silakan Bu. Ini yang pertama Bu, kan ada siswa kami yang dia pintar, boleh dikata pintar, cerdas, tetapi alatnya yang kurang baik. Sering banyak tindakan-tindakan yang menyimpang yang sudah dilakukan, dan sudah sering dilakukan pemanggilan, baik itu guru BK, kepala sekolah, bahkan guru lainnya. Sering dipanggil. Si murid tersebut sudah sering dinasihati, tetapi ternyata masih saja perilakunya masih menyimpang. Nah, ternyata setelah ditelusuri, orang tuanya ini ada memang salah satu orang tuanya, ayahnya, yang memang ya itulah suka omongannya agak kasar, mungkin tindakannya juga ya seperti itulah. Jadi ternyata pepatah buat jatuh tidak jauh dari pohonnya itu benar. Jadi bagaimana sih mengatasi murid tersebut? Ada lagi Bu? Oke, Bapak Ibu ada yang mau mencoba menjawab? Berpendapat mungkin? Bu Tri? Oke. Ya, kita sering mengalami ya seperti itu. Kami juga di teman-teman sesama CGP hampir sama keluhannya adalah seperti itu. Tapi apa yang dijawab oleh pendamping pengajar praktek kami ya, atau fasil kami, dia selalu mengatakan seperti ini. Hari ini berapa kali sudah ibu memberitahu atau menasehati anaknya? Saya sudah menasehati 3 kali. Oke, besok dicoba lagi. Oke, dicoba lagi. Sudah berapa kali? Saya sudah memanggil bisa sampai 100 kali Pak, sudah saya panggil. Siapa tahu yang ke 100 kali ibu nasihati, dia bisa berubah. Ya memang begitu Bu. Jadi tidak ada suatu anak-anak itu yang instan. Kita udah tahu nih alasannya dia. Oh karena mungkin orang tuanya seperti ini. Coba kita tanamkan kembali dengan keyakinan kelas kita. Bu, sudah berkali-kali saya manggil. Gak apa-apa Bu, memang harus selalu seperti itu. Itulah tugasnya kita menjadi seorang guru. Jangan sampai kita langsung lepas tangan kepada anak itu. Ketika orang tuanya menyekolahkannya dari sini, sebenarnya tujuan pendidikan itu kan ada perubahan perilaku, ya kan, dari yang tadi mungkin tidak baik menjadi yang baik. Tugas kita, anaknya di kelas berapa? Di kelas 1, silakan dicoba, terus dicoba. Mana tahu ada satu titik dia merasa sudah mulai bisa berubah gitu. Saya yakin ketika kita mencoba, tidak mungkin ketika dia masuk sampai dia keluar perilakunya akan sama. Ya kan, pasti ada perubahan walaupun mungkin tidak banyak gitu. Ya memang tugas kita tuh berat gitu kan. Yang penting kita sudah melaksanakan yang namanya itu tadi, segitiga restitusi. Kenapa sih dia melakukan itu? Alasannya apa gitu. Kalau dia misalnya, kita harus tahu dulu, kita juga bisa menempatkan diri kita kepada anak itu. Bukan malah anak itu malah kita marah-marahin gitu kan. Mungkin di rumah dia sudah dapat perlakuan kasar dari ayahnya, dari orang tuanya, sampai di sekolah juga dia juga mungkin mendapat, mohon maaf, mungkin perlakuan yang walaupun fisik tidak, tapi verbal mungkin iya juga gitu. Dan dia merasa tidak ada tempat ternyamannya lagi gitu. Sehingga akhirnya anak itu salah jalan begitu. Jadi memang kita sebagai seorang guru tugasnya berat. Iya benar Ibu, tugas seorang guru itu berat sekali. Sekarang bagaimana kalau
anggap saja kita 100 kali sudah memberitahu dia, harapan kita yang ke 101 anak itu bisa berubah. 101 dia masih belum berubah, yang ke 102 kita coba lagi dia terus, hingga akhirnya mungkin ada di suatu titik dia bisa berubah. Begitu ya Bu ya. Jangan patah semangat Bu. Gitu. Ada lagi Ibu-ibu? Tidak ada? Ada lagi? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ini lagi ya. Bu, mungkin bisa dimatiin videonya ya, off the record gitu.